Saudara dan saudari yang terkasih, kita tiba pada perayaan Paskah. Apapun atau bagaimanapun keadaan dunia dan bangsa kita saat ini, sebagai orang-orang Katolik, kita tengah merayakan Hari Raya Kemenangan Tuhan. Kita sedang merayakan Tuhan menang atas maut dan kuasa dosa. Pada kesempatan Paskah tahun ini, saya hendak mengajak Anda merenung sekaligus menjawab 3 pertanyaan permenungan berikut. Pertanyaan pertama, kita tengah merayakan Paskah di tengah ancaman penyebaran virus corona yang kita lihat belakangan ini menghancurkan semua aspek hidup manusia, bukan hanya tentang kesehatan, tetapi juga tentang kerohanian, tentang ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Padahal dalam perayaan Paskah, kita bersyukur Tuhan bahkan menang atas maut. Pertanyaannya, apakah menurut kita Kristus juga akan menang melawan COVID? Saya yakin bahwa dalam hati kita yang beriman, kita pasti bisa langsung menjawab, ya, saya yakin Kristus bisa mengalahkan COVID. Dan saya pribadi mengamini hal itu. Saya juga yakin Kristus pasti bisa mengalahkan COVID. Oleh karena itu, pertanyaan pertama bisa kita jawab dengan mudah. Sekarang kita masuk pada pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana Kristus akan mengalahkan COVID? Ada 2 opsi yang saya berikan. Pertama, apakah seperti yang diceritakan dalam Injil, Kristus akan berkata dengan kuasa, mengadakan mukjizat untuk menghardik wabah COVID Corona, dan dengan demikian dalam sekejap mata wabah itu hilang dari dunia dan bangsa kita? Itu opsi pertama. Atau opsi kedua, Kristus bekerja sama dengan manusia berperang melawan COVID. Menurut Anda? Sampai pada poin ini, kita bisa berbeda pendapat. Saya secara pribadi memilih opsi yang kedua. Saya harus bersama Kristus berperang melawan COVID. Dan kalau Anda memilih opsi yang pertama, Anda boleh menutup video ini. Karena sepertinya kita berada pada posisi yang berbeda tentang penghayatan iman. Saya akan menjelaskan kenapa saya memilih opsi yang kedua. Saya memilih opsi yang kedua karena saya membaca buku ini. Saya yakin semua orang Katolik punya buku ini dan pernah membacanya. Kita tahu bahwa Alkitab adalah buku iman. Di dalam buku ini kita bisa melihat sejarah keselamatan mulai dari awal penciptaan bahkan sampai akhir zaman. Karena beberapa bagian dari kitab suci juga berbicara tentang pewahyuan akhir zaman. Menarik kalau kita lihat dalam keseluruhan kitab suci, bagaimana Allah dalam mengerjakan keselamatan di dunia, Allah tidak bekerja sendiri, tetapi Allah selalu mengikut sertakan manusia, baik sebagai suatu kelompok bangsa maupun sebagai pribadi demi pribadi. Dengan demikian kita bersyukur bahwa Allah kita adalah Allah yang selalu memberi tempat pada partisipasi manusia untuk bekerja sama dengan Dia menghadirkan keselamatan ke tengah dunia. Oleh karena itu dalam kasus COVID-19 pun saya yakin bahwa kita pun harus bekerja sama dengan Kristus untuk memerangi wabah COVID-19 sampai tuntas. Dengan demikian, saya sudah menunjukkan jawaban saya atas pertanyaan yang kedua. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana secara konkret kita bisa bersama-sama dengan Kristus memerangi wabah virus corona? Bacaan-bacaan yang
kita dengarkan dalam perayaan Paskah, baik itu bacaan-bacaan pada perayaan malam Paskah maupun pada Minggu Paskah, memberi kita banyak inspirasi untuk menjawab pertanyaan ini. Tetapi saya pada kesempatan ini hanya akan mengutip 2 dari antaranya. Pertama, saya akan mengutip bacaan pertama pada perayaan malam Paskah yang diambil dari kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai bab 2 ayat 2 tentang kisah penciptaan. Menarik kalau kita lihat bahwa penciptaan dunia terjadi dalam 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap ketika Allah mengalahkan kegelapan dengan menciptakan terang. Dikatakan dalam Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 3, pada mulanya bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dengan demikian saudara dan saudari, sebelum Allah mulai menciptakan kehidupan, yang pertama-tama Allah lakukan adalah mengalahkan kegelapan dengan menciptakan terang. Itu tahap yang pertama. Tahap yang kedua adalah dengan menciptakan kehidupan. Setelah Allah menciptakan terang, Allah kemudian mulai menciptakan cakrawala, daratan beserta semua tumbuhan dan pohon yang ada di atasnya, berbagai benda penerang di cakrawala, makhluk hidup di dalam air, dan yang berterbangan di udara. Dan kemudian Allah menciptakan semua makhluk hidup, ternak, binatang melata, dan binatang buas yang hidup di daratan. Artinya saudara dan saudari, setelah Allah menciptakan terang, barulah Allah menciptakan kehidupan. Itu tahap yang kedua. Tahap yang ketiga adalah tahap di mana Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, dan memberi manusia kuasa untuk menguasai dan mengelola semua ciptaan yang lain. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita pun bisa bekerja sama dengan Kristus untuk berperang melawan wabah COVID-19 melalui 3 tahap tadi. Pertama, mari kita berperang melawan kegelapan. Mari kita menghancurkan kegelapan dengan menciptakan terang. Saya yakin saudara-saudari semua melihat bahwa di tengah penyebaran COVID-19 ini, kita tengah mengalami kegelapan di dunia informasi dan komunikasi. Kita susah mendapatkan berita yang benar. Kita susah mendapatkan berita yang membawa pengharapan. Kita susah mendapatkan berita yang baik. Yang kita dapatkan adalah berita bohong. Kita bingung mana yang benar. Yang kita dapatkan adalah berita-berita yang berisi kebencian. Berita-berita yang berusaha menjatuhkan satu dengan yang lain. Saudara dan saudari, ini kegelapan. Mari kita melawan kegelapan ini dengan menciptakan terang. Dan saya yakin Anda tahu caranya. Cara yang paling sederhana yang bisa kita buat adalah bijaksana dalam bermedia sosial. Berhentilah membagi berita yang Anda sendiri belum yakin kebenarannya. Berhentilah membuat berita-berita yang berisi kebencian. Atau berhentilah menyebarkan berita-berita yang berisi kebencian. Sangat baik jika orang-orang Katolik mengumpulkan berita-berita yang terpercaya dan membagikannya. Atau membanjiri media dengan ungkapan-ungkapan positif, ungkapan-ungkapan yang menghibur dan memberi semangat. Dengan cara itu, kita telah berjuang bersama Kristus mengalahkan kegelapan dengan menciptakan terang. Tahap yang kedua
adalah menciptakan kehidupan. Beberapa hari terakhir ini saya bergembira sekali karena di media sosial saya melihat beberapa peristiwa, beberapa berita atau foto yang menunjukkan bagaimana umat Katolik sungguh-sungguh berperan nyata menolong sesama. Di Keuskupan Pangkal Pinang misalnya, ada inisiatif untuk membuat plakat-plakat yang berisi seruan untuk stay at home, dan itu disebarkan di berbagai tempat. Atau di tempat lain, beberapa umat mengisi masa pekan suci dengan berbagi sembako kepada yang membutuhkan. Beberapa kelompok WK juga bahkan berusaha menyiapkan makanan gratis untuk para ojek online dan orang-orang yang membutuhkan. Atau di tempat lain, sebuah lembaga sosial GPIC-OFM merayakan Hari Kesehatan Dunia dengan membagikan masker secara gratis di jalan-jalan. Dan saya yakin masih banyak cara lain yang mungkin juga sudah Anda buat. Satu hal yang mau saya katakan adalah, mari kita menciptakan kehidupan dengan sungguh-sungguh melayani dan membantu sesama. Saya yakin Anda sudah melihat banyak sekali seruan, baik itu oleh tokoh pemerintah maupun oleh tokoh-tokoh publik yang mengajak kita untuk sungguh-sungguh menolong sesama dalam masa COVID-19 ini. Saudara dan saudari, mudah-mudahan Paskah kita tahun ini bukan semata-mata Paskah liturgis yang kita lewati dengan berdoa bersama di rumah secara live streaming, tapi sungguh juga menjadi Paskah sosial, di mana Paskah kita tahun ini sungguh-sungguh kita wujudkan dengan kesediaan kita memberi, kesediaan kita membantu sesama yang ada di sekitar kita, yang pasti membutuhkan bantuan kita. Dengan cara seperti itu, kita telah bekerja sama dengan Kristus menciptakan kehidupan. Dan saudara-saudari yang terkasih, kalau tahap pertama sudah kita lakukan, tahap kedua sudah kita lakukan, maka saya yakin kita pasti otomatis sampai pada tahap ketiga. Yakni ketika kita telah memerangi kegelapan dengan menciptakan terang, dan setelah kita berjuang menciptakan kehidupan, ketika itu kita sungguh-sungguh menempatkan diri kita sebagai manusia yang membawa gambar dan rupa Allah untuk bersama dengan Allah mengolah kehidupan ini. Itu inspirasi pertama yang bisa kita petik dari kitab Kejadian. Inspirasi kedua bisa kita ambil dari bacaan Injil pada perayaan Malam Paskah, yakni diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 1 sampai 13. Jika kita perhatikan dengan sungguh, dalam perikop ini muncul 2 kali seruan jangan takut. Pertama, diserukan oleh para malaikat kepada para wanita, dan yang kedua diserukan oleh Yesus sendiri kepada para wanita yang hendak pulang memberitakan kabar gembira ini kepada para rasul. Saudara dan saudari yang terkasih, di tengah wabah COVID-19 ini, mudah-mudahan seruan Yesus jangan takut kembali bergema dalam hati kita. Kita waspada, tetapi kita tidak takut. Karena saudara dan saudari, ketakutan membuat kita menutup diri kita pada kepekaan terhadap sesama. Ketika kita takut, kita hanya akan cenderung berpikir tentang bagaimana menyelamatkan diri kita sendiri, dan dengan demikian kita tidak terbuka untuk peka kepada keadaan sesama kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita yang merayakan Paskah, kita tidak takut, tetapi waspada. Dengan demikian, kita sungguh menjaga diri kita, tetapi kita juga tetap terbuka untuk peka kepada kepentingan sesama yang ada di sekitar kita. Sekali lagi saudara dan saudari, pada saat-saat seperti ini,
banyak saudara dan saudari yang butuh bantuan kita. Oleh karena itu, seperti yang juga tadi sudah saya katakan, mudah-mudahan Paskah tahun ini tidak hanya menjadi Paskah liturgi yang kita habiskan dengan mengikuti Ekaristi live streaming di rumah. Tetapi marilah juga Paskah ini menjadi Paskah sosial, di mana kita secara nyata terbuka kepada kebutuhan sesama kita dan mau membantu mereka. Saudara dan saudari yang terkasih, saya ucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Dalam perayaan Paskah tahun ini, marilah kita percaya bahwa bersama dengan Kristus kita bisa berperang melawan COVID. Untuk itu, mari bersama-sama dengan Kristus melawan kegelapan dengan menciptakan terang. Dan yang kedua, mari bersama-sama dengan Kristus menciptakan kehidupan dengan selalu terbuka untuk berbuat baik kepada siapa saja. Dan oleh karena itu, jangan takut. Kita waspada, tetapi kita tidak takut. Dengan demikian kita akan selalu terbuka dan peka kepada kebutuhan sesama yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita.